Engkau ada di tengah-tengah kami, walaupun saat ini kami berjauhan, tapi Tuhan, Kau yang menyatukan hati kami, Kau yang menyatukan pikiran kami, untuk kami boleh menerima berkat-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Sebab hanya kepada Engkau ya Tuhan, kami bersandar, dan kami percaya hanya kepada Engkau ya Tuhan, pertolongan kami boleh ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan acara kami ke depan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kau memberkati hamba-Mu yang sedang Kau persiapkan Tuhan. Kami percaya Engkau pun ada menyertai kami semua ya Bapa dalam satu Zoom meeting ini. Supaya Tuhan firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami mengiring akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Bagaimana Bro Kodek, sudah bisa monitor atau gimana? Ya, monitor sudah. Ya, oke. Kita langsung mulai ya. Baik. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji syukur ya pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali belajar di pelajaran belajar bersama belajar bertumbuh bersama Kristus ya. Baik, pada malam hari ini Pastor Tio yang akan membawakan materi-materinya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Eri yang sudah mengawali dengan doa. Dan tema pada malam hari ini luar biasa ya, yaitu ketika hidup terasa melelahkan. Wah, banget ini. Kita merasakan ya, hidup itu terasa lelah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya juga akan membawa langsung saja ya. Saya serahkan kepada Pastor Tio. Shalom Pastor. Shalom Ibu Ana. Iya, gimana Ya, kabar shalom Pastor? teman-teman sekalian. Puji Tuhan, kabar baik. Iya. Untuk mempersingkat waktu, Ya, silakan Pastor. Iya. Shalom Pastor. Ya, baik. Iya. Terima Silakan kasih Pastor. untuk kesempatannya. Suaranya putus-putus. Bagaimana ini? Iya, bisa dengar sekarang. Silakan Pastor. Oke, baik. Ya, teman-teman sekalian, topik kita pada malam hari ini adalah ketika hidup terasa melelahkan. Ya, kadang hidup itu memang melelahkan, dan kita bisa mengalami yang namanya kelelahan mental. Nah, gejala umum dari kelelahan mental itu ada 3 area. Biasanya akan mempengaruhi yang pertama emosi. Ya. Kita ketika mengalami kelelahan mental, itu ketahanan emosi kita menjadi rendah. Ya. Sehingga kita menjadi mudah tersulut emosi kita, baik itu oleh hal-hal yang sedih, kita tersentuh dan kita menangis, ataupun oleh kemarahan, ya, oleh kemarahan sesuatu yang nggak pas. Kemudian gejala yang lain adalah adanya stres. Kita merasa tekanan, kita merasa cemas yang lebih daripada biasanya. Kemudian mudah untuk tersinggung, ya, mudah untuk tersinggung. Lalu kita secara emosi mengalami perasaan tidak berdaya terhadap beban yang kita sedang hadapi. Muncul juga perasaan kewalahan secara kronis. Tiba-tiba banyak pekerjaan yang rasanya kita tidak mampu untuk menanganinya. Lalu ditambah dengan motivasi yang rendah, ya, motivasi yang rendah. Kemudian depresi. Depresi ini pada tingkatan yang berat. Lalu muncul ide gila atau pikiran untuk bunuh diri. Nah, bunuh diri seringkali dianggap sebagai ide untuk mengakhiri masalah dengan mudah, ya, keluar dari masalah dengan mudah. Nah, kemudian kalau gejala secara fisik kita mudah capek, kita merasa badan kita sakit, saraf-saraf kita sakit,
tulang-tulang kita juga sakit gitu. Dan kita punya masalah dengan tidur ya. Baik tidurnya kebanyakan, tidur melulu. Kalau orang lagi merasa lelah secara mental, stres, dia ada masalah, dia bisa saja malah pekerjaannya tidur. Tapi bisa juga kurang tidur, nggak bisa tidur. Ya, jadi malam-malamnya berlangsung secara menderita karena nggak bisa memejamkan mata, nggak bisa tidur. Kemudian ada sakit nyeri yang sulit untuk dijelaskan. Nah, itu kadang-kadang muncul sebagai sakit kepala atau nyeri otot. Kemudian dalam gejala yang lain adalah tentang perilaku. Ya, perilaku orang yang mengalami kelelahan mental, merasa tertekan, justru kepada orang yang dicintainya dia ingin mendebat, inginnya berantem. Dan korbannya adalah orang yang dekat dengan dia atau orang yang mengasihi dia. Nah, dia merasa terganggu atau gelisah ketika bersama dengan orang yang dicintainya. Lalu kadang-kadang dia ingin menggunakan zat sebagai mekanisme coping atau supaya dia bisa merespon lewat pikiran dan perilaku terhadap situasi yang penuh dengan tekanan itu. Nah, orang yang mengalami kelelahan mental itu dia sering menunda-nunda ya. Apa yang bisa dia kerjakan dengan cepat, nggak ada kegerakan untuk melakukan itu. Dia ingin menunda. Lalu kemudian dia mudah untuk lupa ya, mudah untuk lupa. Nah, teman-teman sekalian, marilah kita belajar dari Elia, ya Nabi Elia berdasarkan 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai di Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke Gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nah, dari apa yang tadi saya bacakan itu, kita lihat bahwa Nabi Elia menunjukkan gejala-gejala bahwa dia mengalami kelelahan mental. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat yang sebelumnya atau perikop sebelumnya, baru saja dia mendemonstrasikan kuasa Allah dengan maksud untuk membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Nah, situasinya adalah bahwa di bawah pemerintahan Raja Ahab dengan istrinya yang bernama Ratu Isabel, Israel meninggalkan Tuhan. Mereka mendirikan mezbah Baal di mana-mana. Mezbah penyembahan kepada Allah Yahweh dihancurkan. Para nabi Tuhan dibunuh. Dan Elia dipanggil untuk membawa kembali bangsa ini kepada Tuhan. Nah, ini menjadi beban yang berat bagi Nabi Elia. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat konteks sebelumnya, nas sebelumnya ataupun perikop sebelumnya, di Gunung Karmel, Elia mengumpulkan rakyat, lalu melalui sebuah demonstrasi, rakyat harus memilih siapa yang akan mereka sembah.
Lalu Elia meminta supaya didirikan 2 mezbah, 1 mezbah untuk milik para Baal dan 1 mezbah milik dia. Ya. Nah, jika nabi-nabi Baal sanggup untuk mendatangkan api dari langit, membakar mezbah persembahan mereka, maka Elia berkata, Tuhan itu adalah Baal, maka sembahlah dia. Tetapi jika api turun dari langit karena doa Elia, maka rakyat harus kembali kepada Tuhan. Lalu kemudian kuasa Tuhan itu didemonstrasikan. Dalam ceritanya, nabi-nabi Baal itu berdoa dari pagi sampai sore dengan berbagai macam ritual dan tidak turun api dari langit. Nggak ada Baal bisa menurunkan api dari langit. Tapi ketika Nabi Elia berseru kepada Tuhan, berdoa supaya Tuhan menunjukkan kuasanya, bahwa dia adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, maka saat itu juga api turun dari langit, membakar mezbah yang menjadi persembahan dari Nabi Elia. Jadi demonstrasi itu dimenangkan oleh Elia. Api turun dari langit saat Elia memintanya kepada Tuhan, dan 400 nabi Baal disembelih hari itu oleh Nabi Elia. Nah, tetapi semua ini akhirnya membuat Elia menjadi sangat sensitif. Kalau kita melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga bagian A, dikatakan ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kiranya pada waktu ini aku tidak membawa nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Nah, Isabel murka, dia mengancam untuk membunuh Elia sebagai balas dendam. Lalu mendengar ancaman itu, tiba-tiba Elia menjadi sensitif. Dia menjadi sangat ketakutan. Bagi Isabel, ancaman itu memang tepat waktu. Mengapa? Sebab Elia sedang mengalami kelelahan fisik dan juga kelelahan mental. Dia kecewa atas perbuatan bangsanya, dia kecewa dengan rajanya. Nah, perasaan-perasaan negatif itu berkecamuk di dalam hatinya. Ada marah, ada sakit, ada kecewa, bercampur aduk, dan dia sendirian. Rakyat yang notabene adalah umat Tuhan cuma menjadi penonton. Semua beban itu ada di dalam pundaknya sendirian. Nah, Elia benar-benar merasa seorang diri. Tetapi baru saja di Gunung Karmel dia memenangkan pertarungan. Dia demonstrasikan kuasa Allah sehingga 400 nabi Baal dibunuh dan rakyat kembali kepada Tuhan. Tiba-tiba sebagai hadiah bahwa dia mendemonstrasikan kuasa Allah, bahwa dia bisa merebut kembali hati rakyat supaya kembali kepada Tuhan, hadiahnya adalah datang ancaman pembunuhan dari Ratu Isabel. Satu masalah selesai, muncul masalah yang baru. Nah, ini yang membuat dia merasa capek, emosinya kemudian menjadi labil. Nah, rasa-rasanya bagi Elia, masalah itu nggak ada selesai-selesainya. Elia menjadi sangat sensitif, ancaman Isabel akhirnya menjadi teror yang menusuk kepada jantung hatinya sampai ke dalam. Nah, teman-teman sekalian, kelelahan membuat kita menjadi sensitif. Dan sensitif membuat kata-kata negatif menjadi seperti pisau yang tajam yang ditusukkan ke dalam jantung hati kita yang lembek itu. Maka berhati-hatilah dengan kelelahan hati, hati-hati dengan kelelahan pikiran, hati-hati dengan kelelahan jiwa dan kelelahan mental. Mengapa? Karena kelelahan mental itu membuat kita menjadi baperan, ya. Kita menjadi sensitif. Satu kata yang salah akan merusak segalanya. Lalu kemudian kita melihat gejala yang kedua yang dialami oleh Elia sebagai gejala dari kelelahan mental dia, bahwa dia merasa tidak berdaya dan dia ingin mati saja. Ya, di dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku.
Nah, Elia lari, dia tinggalkan bujangnya, dia mau sendirian, dia memutuskan untuk masuk ke padang gurun, dia ingin mengikuti kemana kakinya itu membawa dia pergi. Nah, ini membuat saya teringat kepada bukunya John Gray yang judulnya Laki-laki dari Mars dan perempuan dari Venus, ya. Men are from Mars and women are from Venus. Nah, teorinya John Gray adalah seperti ini. Laki-laki kalau ada masalah, dia seperti beruang. Dia akan masuk ke gua sendirian. Dia ingin tinggal di sana, di dalam gua itu, sampai dia merasa dia akan menemukan solusi atau setidak-tidaknya dia merasa hatinya lebih tenang. Nah, setelah selesai membuktikan Allah hidup dengan api yang turun dari langit membakar korban persembahan dia, Elia ternyata mendapati dirinya lemah. Ternyata dia tidak sehebat seperti dalam pertunjukan itu. Menghadapi ancaman Isabel dia menjadi sangat ketakutan. Dia merasa tidak berdaya, Elia tidak siap. Tidak seperti yang dia kira, ternyata Elia rapuh. Dia pikir setelah dia menang, maka segalanya akan indah. Dia pikir setelah mujizat besar itu, dia akan menerima the best Nabi of the year. Semua orang akan datang kepadanya, semua orang akan memberikan apresiasi kepada dia, tetapi ternyata tidak. Dia mengalami sesuatu yang dia tidak sangka-sangka, hidupnya tinggal 24 jam lagi. Dia tidak sempat untuk mengantisipasi ancaman Ratu Isabel itu. Dia menjadi sangat takut, dia menjadi gelisah, bahkan dia menjadi putus asa. Dia merasa sudah tidak kuat lagi, tidak sanggup lagi, maka lebih baik kalau dia mati saja. Nah, Elia secara mental berada pada titik terendah. Kita boleh menyebutnya sebagai stres atau perasaan yang tertekan. Kalau kita jumpai keadaan seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita jumpai diri kita sendiri ada di dalam keadaan yang tertekan, yang stres, yang merasa lelah terhadap beban kehidupan ini, yang merasa sudah tidak mampu lagi, atau kita punya teman orang lain, sahabat, keluarga yang mengalami situasi yang sama, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang menarik adalah bahwa bagaimana cara Tuhan menangani Elia, orang yang sedang mengalami kelelahan mental. Nah, kita akan lihat sebentar 2 poin saja tentang bagaimana cara Tuhan menangani Elia yang sedang mengalami kelelahan mental. Yang pertama, Tuhan menangani terlebih dulu kelelahan fisiknya. Tuhan menangani terlebih dahulu masalah fisiknya. Di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam dikatakan, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Nah, yang pertama yang dilakukan Tuhan adalah Tuhan membiarkan Elia tidur. Tuhan membiarkan Elia istirahat, dan tubuhnya memang membutuhkan itu. Lalu kemudian Tuhan memberi Elia makan dan minum, dan membiarkan Elia tidur lagi. Jadi Tuhan kirim GrabFood atau GoFood untuk Elia. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Orang yang mengalami kelelahan mental, yang dibutuhkan pertama-tama adalah makan, tidur, makan, tidur. Biarkan tubuhnya merasa lebih baik lagi. Lihat apa yang dilakukan malaikat Tuhan di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Kalau kita sudah menunjukkan gejala-gejala kelelahan mental, atau kalau kita melihat orang mengalami situasi seperti ini,
Ini nasihatnya. Jangan diberi nasihat rohani, apalagi dihakimi, atau diceramai, atau digurui, atau dinilai, atau diomel-omeli. Kok kamu begitu? Kok kamu putus asa? Kok kamu nggak punya motivasi? Kok kamu tiba-tiba seperti ini? Kamu nggak beriman? Kamu nggak percaya kepada Tuhan? Jangan diomeli, jangan diberi nasihat rohani. Hal pertama adalah fisiknya harus dipulihkan terlebih dahulu. Nah, mungkin sebelum peperangan rohani di Bukit Karmel, Elia berpuasa. Juga pada saat dia mendemonstrasikan kuasa Allah, mungkin dia berpuasa. Semangatnya waktu itu membuat dia tidak merasakan kelaparan atau tubuh yang lemah. Nah, kemudian sekarang biarkan fisiknya itu pulih kembali. Biarkan dia makan enak, tidur enak, nggak apa-apa. Ya, ini dulu yang harus dilakukan. Istirahat total, makan tidur. Di perut yang kenyang terdapat hati yang riang. Ya, di perut yang kenyang terdapat hati yang riang. Tetapi kalau perut lapar, bawaannya orang ingin bawaannya orang akan emosi, orang lain ingin dia tampar. Lagi pula kalau perut lapar orang nggak bisa mikir. Nah, itu sebabnya Elia Tuhan biarkan healing dulu, ya. Cari tempat yang tenang, cari tempat yang sepi, yang tidak ada orang Kristennya, supaya tidak dihakimi atau supaya jangan digurui. Karena kebiasaan buruk dari kebanyakan orang Kristen, termasuk kadang-kadang pendeta juga. Kalau ada orang yang mengalami situasi seperti Elia ini, yang dia berikan itu adalah koreksi, penghakiman, dia nilai, dia kasih nasihat, dia gurui. Kalau dia tidak perform dengan baik, dia salah-salahkan. Kayak nggak ada Alkitab aja yang mengajar bahwa ketika Tuhan melihat Elia mengalami kelelahan mental, yang Tuhan lakukan adalah bahwa dia pulihkan terlebih dahulu fisiknya. Disuruh makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita mengalami situasi seperti itu, nggak apa-apa, kita healing dulu. Pergi ke tempat yang tenang, ke tempat yang sepi, matikan HP. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya, supaya kita nggak dicari orang untuk situasi seperti itu. Ya, matikan HP, jangan kasih tahu siapa-siapa, tapi Sherlock ke malaikat. Mana tahu malaikat akan kirim GoFood, ya. Nah, ini adalah waktunya untuk me time. Ya, waktunya untuk me time. Itu ada topik me time di channel saya, Motivasi Hidup bersama Setia Nugroho. Channel yang lama non aktif, ya, nanti akan saya aktifkan kembali. Kalau kita mengalami kelelahan mental, itu tandanya kita butuh untuk me time. Kalau kita sudah lelah secara fisik, mulai ada gejala-gejala stres, nah itu waktunya untuk kita me time. Ya, nggak apa-apa, nggak dosa. Justru itu cara yang dipilih Tuhan untuk menolong Elia. Nah, kemudian kita lihat cara yang kedua. Bagaimana Tuhan menangani Elia pada saat dia mengalami kelelahan mental. Yang kedua, Tuhan membiarkan Elia lari dari masalah. Itu tanda kutip, ya, lari dari masalah, pakai tanda kutip. Ayat 7 dan ayat 8 berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat yang ke-8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Elia lari ke Gunung Horeb. Dia ingin bersembunyi di sana, dia ingin sendirian di sana, dan dia ingin dua-duaan dengan Tuhan. Jangan dikritisi atau jangan dihakimi. Kan Elia, ngapain kamu mesti harus pergi ke Gunung Horeb? Mau ketemu Tuhan, Tuhan itu ada di mana-mana. Bukankah Tuhan itu maha hadir? Ngapain kamu jauh-jauh harus pergi ke Gunung Horeb? Nggak usah seperti itu. Jangan dikritisi, jangan dihakimi. Ya, kebiasaan buruk kita itu adalah kita mengkritisi orang lain.
Ketika orang lain itu membuat sebuah keputusan yang kita anggap nggak pas, ya. Nah, walau itu benar bahwa Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada di tengah kota, Tuhan ada di pasar, Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada di mall, dan untuk bertemu Tuhan tidak harus kita pergi jauh-jauh ke gunung, tetapi Tuhan membiarkan Elia lari ke Gunung Horeb. Jadi pelajaran bagi kita, orang yang sedang lari dari masalah, jangan disalahkan terlebih dahulu. Kalau mantapnya itu bertemu Tuhan di Gunung Horeb, mangga silahkan, nggak apa-apa. Jangan dikritik. Tuhan itu di mana-mana, Mas Nabi. Untuk apa kamu capek-capek jauh ke Gunung Horeb? Kamu mau sekarang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita. Jangan. Itu tindakan ngawur itu. Ya. Kamu pikir Tuhan nggak ada apa di tengah-tengah kota? Silakan. Yang penting kamu tidak pergi ke diskotik, ke nightclub. Jadi kalau mau ke gunung nggak apa-apa. Nah, orang yang sedang dalam kelelahan mental tidak boleh dikritik, malah harus diimani. Oke, Elia, kamu pikir kamu akan bertemu Tuhan di Gunung Horeb? Baik, kamu nanti akan bertemu Tuhan di Gunung Horeb. Nah, harusnya kita bersikap seperti itu. Kita harus mengerti. Ya, kita harus mengerti. Nah, orang yang mentalnya sudah lelah, dia nggak bisa fokus. Dia butuh mood yang khusus untuk bisa dia berhubungan dengan Tuhan. Apalagi laki-laki seperti Elia ini, dia butuh nangis. Maka dia butuh pergi ke gunung yang jauh, biar nggak ada yang tahu. Begitulah laki-laki. Laki-laki itu air matanya terlalu berharga untuk ditonton oleh orang lain. Jadi itu sebabnya Tuhan mengirim makanan dan minuman supaya Elia kuat untuk berjalan jauh ke Gunung Horeb. Dan kemudian di Gunung Horeb dia menemukan gua untuk bersembunyi. Nah, paskan teori dengan teori John Gray, ya, men are from Mars dan women are from Venus. Ya. Laki-laki itu kalau punya masalah, dia akan berbuat seperti beruang, dia masuk gua. Nanti kalau masalahnya sudah selesai, dia baru akan keluar. Jadi biarkan saja, seperti yang dilakukan Tuhan ini, dia membiarkan Elia menjadi beruang terlebih dahulu. Dia mencari gua. Nah, setelah tenang, setelah perasaannya merasa aman tersembunyi, kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan berfirman kepada Elia di dalam ayat yang ke-9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Jadi Elia masuk ke dalam gua dan bermalam di situ, di gua itu. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerja ini, hai Elia? Nah, orang yang mengalami kelelahan mental hanya bisa diajak bicara setelah dia tenang dan dia siap secara mental. Jadi orang yang mengalami kelelahan mental hanya bisa diajak bicara setelah dia tenang dan siap secara mental. Elia, apa kerjamu di sini? Kata Tuhan. Ngapain kamu sembunyi di sini? Kamu sembunyi dari siapa? Nah, mendapatkan pertanyaan seperti ini bagi Elia. Nah, sekarang ini kesempatan dia untuk ngomel kepada Tuhan. Ayat yang ke-10, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia marah. Dia menumpahkan rasa marahnya itu kepada Tuhan. Dia merasakan sebuah ketidakadilan. Dia sudah setia kepada Tuhan, bertahan dalam kesulitan. Dia bekerja keras bagi Tuhan, tetapi apa yang dia dapat? Penghargaan? No. Dia malah mau dibunuh. Jadi beginikah balasan Tuhan bagi kesetiaan Elia? Elia merasa apa yang terjadi pada dirinya tidak adil. Mungkin juga kita pernah mengalami perasaan seperti ini. Nah, Elia menumpahkan bakat terpendamnya. Ya, Elia menumpahkan bakat terpendamnya menjadi pengomel terkenal di dunia. Ya, menjadi pengomel terkenal di dunia. Salah apa dia?
Nabi Tuhan banyak yang dibunuh, cuma dia yang tersisa. Kok Tuhan tidak lindungi dia? Kok Tuhan tidak membela Elia? Kenapa Tuhan tidak bikin Ratu Isabel stroke? Mengapa Tuhan diam saja? Sehingga Ratu Isabel mampu untuk menyampaikan ancaman untuk membunuh dia. Nah, teman-teman sekalian, mendapat omelan Elia, ini yang kemudian Tuhan lakukan. Ayat 11 sampai dengan 13. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. 12. Dan sesudah gempa itu, datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ya, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah, ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah, teman-teman, apa maksud Tuhan dengan semua ini? Apa maksud Tuhan menunjukkan kepada Elia angin besar yang dapat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit batu, tetapi tidak ada Tuhan? Apa maksud Tuhan menunjukkan gempa yang hebat dan api, tetapi juga tidak ada Tuhan di situ? Apa maksud Tuhan dengan menunjukkan ketika bertiup angin sepoi-sepoi basah, Elia langsung merasakan kehadiran Tuhan, sehingga dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya? Teman-teman sekalian, dengan manis dan lembut, Tuhan menuntun Elia untuk menyadari kesalahannya. Apa kesalahannya? Kesalahan Elia adalah kesalahan seperti yang kita juga lakukan. Ketika kita lagi ada dalam masalah yang besar, nyawa kita merasa terancam, kita terdesak, ini yang seringkali kesalahan yang kita lakukan. Kita sering mengarang sendiri tentang apa yang seharusnya Tuhan lakukan. Harusnya kan Tuhan melakukan mujizat yang besar. Harusnya kan Tuhan mendemonstrasikan kuasa yang ajaib. Harusnya kan Tuhan membuat semua musuh-musuh saya sakit perut, mules, diare, lalu kemudian gatal-gatal, lalu stroke dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, sama seperti Elia, kalau kita merasa terancam, kita punya masalah yang hebat, kita sering mengarang sendiri tentang apa yang seharusnya Tuhan lakukan. Karena angin yang dapat membelah gunung dan memecahkan bukit batu itu berbicara tentang mujizat dan kuasa Allah. Gempa dan api itu juga berbicara tentang demonstrasi kuasa Allah yang hebat. Itu berbicara tentang mujizat Allah. Lalu jika angin, gempa, dan api tidak terjadi, maka itu berarti bahwa Tuhan tidak ada. Itu berarti bahwa Tuhan diam saja. Itu berarti Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. No. Elia punya konsep yang salah. Dia punya imajinasi rohani yang keliru. Lalu Tuhan menunjukkan dengan manis. Justru di angin sepoi-sepoi itulah yang tampaknya tidak hebat sama sekali. Elia justru merasakan kehadiran Tuhan. Elia salah apa? Apa salah Elia? Ini kesalahan Elia. Yang dia imani adalah mujizat Tuhan, bukan Tuhan. Yang dia imani adalah tanda-tanda mujizat, bukan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan berkata, Elia, jika imanmu belum sampai kepadaku, kamu belum betul-betul beriman kepadaku. Dan itu menjadi sumber kelemahanmu dan juga menjadi sumber kelelahanmu, juga ketakutanmu. Kalau imanmu bukan kepadaku, semuanya akan tampak buruk. Tetapi sebaliknya, jika imanmu sudah sampai kepada iman kepadaku,
Di situasi yang tampaknya Tuhan diam saja, Tuhan ada dan Tuhan tetap bekerja. Jadi teman-teman sekalian, obat stres, obat tertekan, obat mengalami kelelahan mental apa? Perbaiki imanmu, maka pulihlah hidupmu. Perbaiki imanmu, maka ringanlah masalahmu. Tapi tentu saja kita tidak bisa langsung kalau orang sudah terlanjur stres. Jadi kalau orang sudah terlanjur stres, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah biarin. Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, biarin. Namanya orang juga stres, tertekan, merasa lelah secara mental. Jangan dihakimi atau dikritisi. Aku harus ke gunung Tuhan. Aku harus ke gunung Horeb. Aku mau bertemu dengan Tuhan di sana, biarin. Biarin, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jangan dikritik. Memangnya Tuhan adanya cuma ada di sana. Memangnya kamu tidak percaya Tuhan Maha Hadir. Kamu di sini nggak bisa berjumpa dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Jangan sok pinter. Ya, jangan sok pinter. Biarkan saja. Orang namanya juga mengalami perasaan tertekan. Biarkan energi kemarahannya dia salurkan untuk melakukan perjalanan jauh ke Gunung Horeb. Lalu kalau sudah tenang, baru ajak bicara sebaik-baik, ya baru ajak bicara baik-baik seperti Tuhan mengajak bicara Elia baik-baik. Jadi jangan langsung, ya jangan langsung. Pakai ilustrasi, pakai gambaran-gambaran. Tuhan kan menggunakan ilustrasi. Ada angin yang bisa membelah gunung, tapi Tuhan nggak ada. Ada gempa yang hebat, tapi Tuhan nggak ada. Ada api yang dahsyat, tetapi Tuhan yang nggak ada. Tapi begitu angin sepoi-sepoi basah bertiup, tiba-tiba Elia merasakan Tuhan hadir. Nah, begitu cara kita menyikapi orang lain. Dan begitu juga cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Saya cukupkan sampai di sini sharingnya. Saya kembalikan kepada moderator kita, Ibu Ana, silakan. Ya, silakan. Iya, maaf Pak, saya sampai ngomong belum dibuka. Maaf, iya, terima kasih ya, Pastor. Wah, luar biasa ya pengajaran pada malam hari ini. Ketika hidup terasa melelahkan di satu raja-raja. Baik, sebelum kita memasuki diskusi, saya akan membacakan channel-channel yang menyiarkan pembelajaran kita dulu ini. Channel-channel yang menyiarkan pembelajaran kita adalah Sema Adonai, Ferdinand Warhana, Nebu Ali, Uti Watimena, Garnet Sidan, Agus Kurnia Facebook, Antara Channel, King Alexander, dan Ana Chandra Channel. Baik, terima kasih dan saya harap yang belum subscribe, silakan subscribe dan like juga share ke teman-teman yang lain. Dan Pastor Tio kita juga ada ininya ya, ada channelnya ya Pastor ya. Nanti kita akan share di grup supaya juga subscribe ya. Bagus ini hari ini pengajarannya dari Pastor Tio ya. Nah, saya persilakan untuk siapa yang mau bertanya atau mau diskusikan. Ini dipersilakan. Siapa yang mau bertanya? Ibu Eri, silakan Ibu Eri. Iya, Pastor, saya ingin menanyakan, kadang memang di saat orang putus asa atau merasa ya tertekan tadi yang Pastor bilang, Ya, ada kadang orang kan satu pernyataan di dalam diri, baik itu mungkin dalam doa ataupun dalam perkataan dalam sendirinya, Tuhan rasanya pengen mati gitu loh. ya, ya. Sudah nggak sanggup lagi. Nah, pernyataan seperti ini dibenarkan atau tidak sebenarnya, Pastor? Padahal kan memang dia nggak melakukan hal-hal fisik seperti berdiri atau apa gitu, seperti itu.
Ya, itu bukan soal dibenarkan atau tidak, tapi itu menunjukkan gejala bahwa orang yang mengatakan itu dalam keadaan yang tertekan, putus asa, dia mengalami kelelahan mental, lalu dia menganggap bahwa kematian adalah merupakan jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Jadi itu gejala ya. Kalau dokter bertemu dengan pasien yang ditanyakan gejalanya, apa yang kamu rasakan? Lalu kemudian Elia dan kita semua mengatakan, aku pengen mati aja deh gitu, supaya kematian itu membebaskan saya dari beban yang terlalu berat untuk saya pikul. Jadi kalau ditanya kesalahan kita adalah kita bilang itu benar atau salah, ya kita berpikiran untuk menghakimi. Tuhan tidak menghakimi Elia, tidak menyalahkan dia, tetapi Tuhan memahami bahwa Elia sedang ada dalam kondisi yang lelah secara mental, dia putus asa, dia tidak sanggup untuk menerima beban, dia kecewa, perasaan negatif yang campur aduk yang bermacam-macam itu yang menjadi penyebab dia berkata, lebih baik aku mati saja, karena aku ternyata tidak lebih baik daripada nenek moyangku gitu. Jadi pelajaran hari ini mengajar kita bahwa Tuhan tidak menyalahkan. Elia, kok kamu pengen mati sih? Gitu. Jangan ngomong begitu. Nanti dosa loh gitu. Enggak, ya sih. Tuhan enggak berkata begitu. Nah. Sekarang kamu makan dulu. Ya, kemungkinan besar sih Elia berpuasa berhari-hari sebelumnya sebelum dia demonstrasi kuasa Allah di Gunung Karmel. Ya, dia capek, dia lelah, dia lapar, dia dalam keadaan yang kecewa gitu. Disuruh makan, minum, digofutin, terus tidur, dibangunin lagi, makan lagi, minum lagi, yuk gitu. Terus biar kamu kuat untuk jalan jauh gitu. Nah, jalan jauh itu adalah sebuah penyaluran, ya penyaluran dari energi negatif yang ada di dalam diri seseorang. Saya pernah lihat ada orang yang ketika punya masalah, dia jalan kaki jauh, dia pokoknya dia jalan kaki begitu. Nah itu sedang menyalurkan energi negatifnya. Jadi itu gejala Ibu, bukan soal benar atau salah. Ya, baik. Terima kasih, Pastor. Ya. Iya, terima kasih Bu Eri. Barangkali mau ada tanya lagi, silakan. Emang benar ya Pastor, kalau kita terasa kayak lelah ya, saat kita mengalami lelah banget, terus kayaknya kata-kata yang tidak membangun itu pasti keluar gitu ya Pastor ya, Ya. dari hati gitu, terus kayaknya masalah ini berat banget gitu ya. Jadi mau apa sih Tuhan, kok kayaknya saya udah berusaha untuk sebaik mungkin, tapi kok kayaknya tetap aja nggak selesai ini masalah gitu kan. Jadi akhirnya kecewa, ya campur aduk gitu. Nah, saya rasa itu semua pasti mengalami lah gitu ya Pastor. Tapi eh, seperti yang Pastor bilang bahwa kita nggak boleh itu ya Pastor, seperti yang Elia katakan, rasanya pengen mati aja nih karena ini begini, seperti Elia katakan di raja-raja tadi ya Pastor ya. Nah itu tidak boleh ya Pastor kalau kita seperti itu ya. Begini, Bagaimana Pastor? kalau kita masih mampu untuk mengendalikan pikiran dan hati kita, ya kita jangan mengucapkan seperti yang diucapkan Nabi Elia. Lebih baik aku mati saja. Gitu. Kalau kita masih mampu untuk mengendalikan masalah kita, ya. Saya pernah punya masalah yang sangat besar, yang seakan-akan saya tinggal dipites oleh masalah itu. Tetapi saya tetap bersikukuh. Saya pasti bisa melewati ini semua. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongan. Ini semua pasti akan lewat. Ini semua pasti
akhirnya menjadi baik-baik saja. Saya akan buktikan gitu. Nah, Tuhan tidak akan tinggal diam. Sesalah-salahnya saya, Tuhan pasti akan memberi pertolongan. Gitu. Jadi kalau kita masih mampu untuk mengendalikan perasaan kita, pikiran kita, kata-kata kita, ucapkan kata-kata yang positif. Namun jika seandainya kita tidak mampu, kita dalam tanda kutip kalah, terus kita berkata, lebih baik saya mati saja. Orang suka bilang, jangan ngomong seperti itu. Setan dengar. Ya, memang setan dengar, tapi Tuhan juga mendengar. Kok Tuhan mendengarnya nggak dibahas? Nah, kita yang menanggapi itu juga lucu. Suka dibilang begitu kan, jangan ngomong seperti itu, nanti setan dengar. Memang setan dengar, tapi memangnya Tuhan tidak dengar apa? Nah, Iya, betul. maksud saya adalah ini keadaannya tiba-tiba seperti itu ya, tidak mampu untuk memilih kata-kata, tidak mampu untuk menguasai hatinya, lalu tiba-tiba keucap lebih baik aku mati aja deh gitu. Nah, ketika itu sudah terjadi, kita lihat hari ini bahwa Tuhan mengerti, Tuhan itu memahami, Tuhan maklum. Itu sebabnya Tuhan tidak menegur langsung Elia, melainkan dia dikasih makan, dikasih minum, disuruh istirahat dulu, dipuas-puaskan. Kamu mau marah, saya puaskan kamu marah, gitu. Sampai kemudian akhirnya dia menjadi tenang kembali, gitu. Tetapi kalau itu belum kejadian dan kita mampu untuk mengendalikan perasaan kita dan kata-kata kita, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Demikian. Iya, Pastor. Betul sih, emang apa kita kalau lagi ada apa udah pengen mati aja apa nanti setan dengar, tapi kita lupa sebutin Tuhan dengar. Iya, betul, Pastor. Betul nggak, Ciri? Setan mana nih? Itu dia. Aduh, aduh. Terus Pastor, saya mau tanya lagi yang di ayat 11 sampai 12 itu. Ya, Ya setelah itu kan siapa Elia itu sudah makan dan minum itu, Tuhan menyuruh Elia keluar dari tempat persembunyiannya itu kali ya, di ya, ya. gua itu. Nah, 11-12 itu maksudnya apa ya, Pastor? Tuhan menunjukkan Tuhan lalu, apa Tuhan pergi atau bagaimana? Kemudian datanglah Ya, apa dan jadi kan lain-lain. ya ini apa yang digambarkan oleh John Gray itu psikolog ya, itu pas banget kejadiannya dengan Elia. Jadi sifat laki-laki itu kalau punya masalah, dia tidak ingin membahas masalahnya dengan orang lain. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu kalau punya masalah curhat, butuh cerita. Kalau laki-laki tidak, Iya, ya. Maka dia lebih baik menyendiri dulu sampai dia menjadi tenang, pikirannya jernih kembali, hatinya jernih kembali. Nah, pada saat itulah Tuhan datang menyapa dia. Apa kerjamu di sini? Lalu Tuhan keluar, diikuti oleh Elia, ya. Karena maksudnya adalah memang Tuhan membawa Elia keluar, dia ingin mempertunjukkan ada angin yang hebat yang bisa membelah gunung, tapi Tuhan nggak ada. Ada gempa bumi yang hebat, tapi Tuhan nggak ada. Ada api yang luar biasa, yang dahsyat, tetapi Tuhan tidak ada. Nah, itu Tuhan sedang menanggapi imajinasi otomatis yang ada di dalam diri Elia. Elia. Sama seperti kita. Ya, sama seperti kita. Dulu teman saya juga begitu. Dia punya gereja yang dia merintis gereja, lalu depan rumah itu ada polisi waktu itu pangkatnya masih pakai pangkat militer ya, kolonel.
dan polisi itu yang menentang gereja itu, keberadaan gereja itu, sehingga gereja itu menjadi punya masalah, ya, menjadi punya masalah. Dan doanya dia itu supaya ada angin topan datang membuat rumah yang tidak, yang menolak kehadiran gereja itu hancur. Demi menunjukkan bahwa Tuhan itu membela gereja gitu. Nah, kita suka begitu kan? Kita suka begitu. Bahkan ada yang nekat mendoakan supaya Tuhan orang itu dihajar, dihukum, dijewer, dicubit, disabetin gitu karena dia jahat gitu. Iya. Nah, Tuhan menanggapi imajinasi seperti itu. Nah, Tuhan katakan enggak selalu begitu, enggak selalu begitu. Di situasi yang kelihatannya biasa saja, yang diam-diam, angin sepoi-sepoi, Tuhan itu juga hadir, gitu. Maka kita juga jangan mengkritik gereja yang ibadahnya itu kalem-kalem, ya, seperti di gereja Protestan, di gereja Katolik ataupun di gereja yang pokoknya ibadahnya yang tidak powerful, yang nggak ada bandnya, nggak ada tepuk tangannya, nggak ada lonjak-lonjaknya, nggak ada teriak-teriaknya. Tuhan nggak ada di sini. Enak aja loh Tuhan nggak ada di sini. Tuhan ada juga di worship style yang kalem. Yes, Tuhan ada di mana-mana. Nah, Tuhan menegur itu menanggapi imajinasi otomatis yang dimiliki oleh Elia. Kamu mengharapkan bahwa aku menunjukkan kuasa yang dahsyat kepada Ratu Isabel, kepada orang-orang yang menentang aku, begitu. Enggak seperti itu, Elia, gitu. Ya, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan tetap bekerja, walaupun tampaknya Tuhan tidak ada, walaupun tampaknya Tuhan tidak menunjukkan tanda-tanda, cuma angin sepoi-sepoi biasa saja, tapi sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Itu. Ya, oke. Terima kasih. Ya, Ibu. Iya, wah luar biasa. Memang kalau orang melelahkan itu udah nggak bisa berbuat apa-apa, yang ada cuman gerutu. Betul ya, Pastor. Nah, ini barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan. Pak Stefanus. Ya, Shalom, Pastor ya. Shalom, Bapak. Ini cuman mau sharing aja sedikit. Saya mengamenkan firman Tuhan pada malam ini. Ternyata ini menguatkan iman saya, firman malam hari ini ya. Dan ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan saya ini, Pastor ya. Satu contoh, memang secara fisik saya lelah, secara mental juga lelah banget gitu kan. Beberapa hari yang lalu saya sempat pergi tanpa tujuan, itu pernah 3 hari itu. Ya. Sebetulnya perbuatan seperti itu salah kan. Jadi nanti kalau ada apa-apa di sana-sana kan nggak ada yang tahu. Jadi kan. Lalu saya menyadarkan diri waktu itu kan. Di dalam perjalanan itu saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya ini mau dibawa kemana ya? Saya bilang gitu dalam hati. Terus saya pergi tanpa tujuan. Dan ini jujur Tuhan tahu loh. Pikiran saya hari-hari ini kayak apa. Tahu ini. Akhirnya dalam hati ini kok ada kata-kata seperti ini. Lebih baik kamu kembali. Ya, kembali. Kamu sembah sujud kepada Tuhan. Menyerahkan semua masalah persoalan kamu kepada Tuhan. Iya, kamu memang orang berdosa. Tetapi kalau kamu tidak mau menyerahkan itu kepada Tuhan, jadinya kamu kayak apa nantinya? Begitu, Pastor. Jadi
akhirnya waktu itu saya kembali pulang. Ya, saya minta ampun sama Tuhan. Di rumah udah teman-teman yang biasa kumpul sama saya udah nggak mau dekat lagi sama saya karena saya jujur saya menyendiri gitu ya, menyendiri karena saya kepingin konsentrasi berinteraksi kepada Tuhan. Untuk hari-hari ini seperti yang disampaikan tadi, saya kerjaannya kalau pagi tidur, bangun nanti makan, nanti ngantuk tidur lagi, begitu Pastor. Jadi saya jujur lelah banget. Nah, ini sementara ini saya kan sakit gitu kan. Kan dia sakit secara fisik, sakit secara mental. Begitu Pastor. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Nah, itu sebuah masa atau fase yang dilalui ya ketika ada beban berat, ada kekecewaan besar, tertimpa masalah, ya rupa bentuknya bisa macam-macam, setiap orang berbeda. Itu kita kayaknya ingin lari atau ingin menyalurkan energi negatif itu dengan kita berjalan tidak tahu tujuan arahnya, pokoknya jalan aja itu. Iya. Dan kalau kemudian ada cuman makan tidur, it's okay, nggak apa-apa, karena itu sebuah fase yang memang harus terjadi. Nanti akan sampai kepada sebuah titik ketika kita merasa lebih baik secara fisik, kita segar, kita menjadi tenang, kita akan lebih mendengar suara Tuhan, ada hikmat atau sesuatu yang digerakkan Tuhan yang bisa kita ikuti. Jadi fase itu adalah fase di mana orang lain harus memaklumi. Orang lain tidak boleh menghakimi. Orang lain tidak boleh mengkritik. Yang orang lain yang bisa lakukan adalah membiarkan, memberi kata-kata dukungan, dan mendoakan. Termasuk diri kita sendiri yang sedang mengalami situasi itu. Ya, saya pernah punya masalah yang sangat besar. Hal yang saya lakukan adalah saya menyerahkan semua ke Tuhan, cuman saya nggak ada kata-kata negatif karena saya petarung ya. Saya itu seorang petarung. Saya katakan saya pasti bisa melewati ini. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Andai kata saya tidak mampu, Tuhan akan beri mujizat. Nah, tapi saya pernah mengalami fase itu, makan tidur begitu. Ya, itu fase yang memang dibutuhkan oleh fisik kita dan dibutuhkan oleh jiwa kita. Sampai kepada satu titik saya merasa lebih tenang, lebih kuat, waktunya untuk sekarang berdiri kembali dan siap untuk menyongsong apapun yang terjadi, gitu, mengikuti kehendak dan pimpinan Tuhan. Iya. Jadi tekanannya adalah kita harus memaklumi fase seperti itu memang harus dijalani terlebih dahulu. Oh iya. Oke, terima kasih Pastor. Ya, amin. Iya. Masih ada lagi Pak Stefanus, silakan kalau masih ada lagi. Atau Cincin, Ibu Cincin mau Ya, bertanya? sharing-sharing nggak apa-apa. Iya, ini memang tentang kehidupan kok ya Pak Surya, karena memang hidup itu melelahkan. Iya. Iya, iya. Kita baru saja mengalami masa yang sangat melelahkan, pandemi yang memporak-porandakan kehidupan normal kita. Ya, banyak usaha yang hancur, ekonomi yang nggak karu-karuan. Iya betul Pak Sur. Pastikan merasakan apa ya di saat kita lagi pandemik ini ya, contohnya ya Pastor, di saat kita lagi kerja harus ada pengurangan karyawan dan kita kena imbasnya, itu kan bisa jadi ya melelahkan. Aduh Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Aduh, ya itulah seperti Elia kan. Elia juga sempat
Elia aja sempat itu ya, Pastor, sempat mengeluh kan sama aja. Iya. Gitu. Iya, dia mengeluh karena yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasinya dia. Ya, setelah dia memenangkan demonstrasi kuasa Allah di Gunung Karmel, kok dia dapat ancaman mau dibunuh. Ini gimana sih Tuhan, kok dia nggak dikasih trofi, dikasih piala, terus dinaikkan di pundak orang, dieluk-elukan, dikasih jabatan kayak begitu. Kok malah dapat seperti itu, emosi dia, marah luar biasa, dia nggak siap dia gitu. Iya. Aduh, Iya apalagi kita Pastor, ya. sekalipun saya ngadepi masalah seperti itu, bersyukurnya saya itu saya nggak pernah mengeluh gitu, karena saya percaya Tuhan memberikan jawaban yang pasti gitu. Tapi di dalam itu saya tidak intinya untuk ambil waktu doa itu, jam-jam doa itu saya pastikan itu supaya yang pertama dalam jiwa saya ini ada damai sejahtera gitu. Sekalipun saya ngadepi masalah fisik yang lelah, ngadepi masalah beban yang berat mungkin, ya saya tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan. Jadinya saya nggak ada pikiran mengeluh, aduh Tuhan ini bagaimana sih hidupku kok seperti ini, padahal aku udah menyerah sama Dia dan saya sudah berjuang, waktu bekerja ya kerja, waktu apalah, waktu ibadah juga ibadah gitu. Kadang-kadang namanya manusia itu ketika diperhadapkan masalah sedikit aja kan biasanya udah mengeluh, aduh Tuhan ini ada nggak ya, kan begitu. Tapi puji Tuhannya saya ini belum pernah dan jangan pernah terjadi bahwa berkata Tuhan ini ada nggak ya, jangan itu. Jadi saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik sekali. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan itu, nah itu gangguan sebagian dari kita itu ketika kita ada masalah dan masalah kita nggak selesai-selesai, kita nggak lihat ada jalan keluar, ya nggak ada pergerakan lah dari masalah yang kita sedang hadapi itu, kita itu suka kadang-kadang kok Tuhan itu diem aja sih gitu, kok Tuhan itu nggak berbuat sesuatu sih gitu, kok Tuhan itu nggak ngasih petunjuk, kok Tuhan itu nggak mau ngomong gitu, saya butuh sesuatu gitu. Nah, tapi sebenarnya Tuhan itu tetap ada, Tuhan itu tetap bekerja, Tuhan menjaga kita, Tuhan menolong kita gitu. Nah, selama itu perasaan kita, pikiran kita masih bisa kita kendalikan, maka berkata-katalah yang baik, berpikirlah yang baik, itu akan menolong kita banyak ya, menolong kita banyak. Kadang-kadang masalah kita itu seberat 1 ton, tapi gara-gara kata-kata negatif kita sendiri itu terasa 100 ton. Ya, kita mendramatisir apa yang sedang kita alami. Enggak gitu-gitu juga. Masalah kita itu enggak sebesar itu kok. Gitu. Tapi gara-gara kata-kata negatif, pikiran negatif itu, yang beban 1 ton itu masih menjadi terasa 100 ton. Gitu. Kita menjadi lebay, ya berlebih-lebihan. Ya, enggak juga begitu. Kalau kita punya masalah, ingat beberapa tahun yang lalu kita punya masalah dan Tuhan tolong. Sekarang juga Tuhan pasti tolong. Amin. Gitu. Iya, tapi itu ya Pastor, saya kadang-kadang pengen ketawa sendiri kalau saya pernah ya, satu ketika saya kumpul-kumpul sama teman-teman saya. Lalu teman saya yang satunya, teman saya ini ada temannya datang gitu kan. Lalu teman saya ini bilang gini,
itu teman saya, kata dia. Oh iya, kata saya. Apa umurnya berapa? Saya kan bilang gitu. Ketua Amat, saya kan bilang gitu. Terus dia bilang, dia tuh masih muda, lebih muda dari lo, katanya. Oh, kok mukanya tua? Saya bilang gitu kan, pastor. Lalu teman saya bilang, dia mah banyak masalah, lu kan nggak ada masalah. Kata saya, siapa bilang gue nggak ada masalah? Tapi ya benar ya pastor, masalah itu kita sendiri yang bikin berat, dan akhirnya jadi dari raut wajah pun merasakan ya, siapa kelihatannya terasa ini orang kayaknya punya beban berat nih, masalahnya tuh dia apa ya, mukanya tuh kayak kelihatan lah ya, wajah orang yang banyak masalah. Dan apa ya, apa mungkin karena ini ya pastor, apa kalau kita kan orang Kristen, ya masalah itu pasti ada gitu ya pastor ya. Tetapi eh, kita kan bisa berdoa gitu, maksudnya kita ngobrol sama Tuhan gitu ya, nggak seperti mereka gitu ya yang di sebelah itu kan. Ya saya nggak tahu ya, mungkin mereka juga ngobrol sama Tuhannya, tetapi kan kita nggak tahu ya apakah Tuhannya ada. Itu urusan dia kan, seperti itu ya pastor. Cuman kalau kita kan kita utarakan masalah kita, Tuhan tolong saya angkat semua masalah saya, istilahnya kita cerita lah, curhat. Dan Roh Kudus itu kan pasti bekerja, dan akhirnya hati kita itu, apa beban yang ada di pikiran kita tuh semakin semakin hari tuh semakin diangkat, 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 kan seperti itu ya pastor ya. Makanya kalau dibilang apa ya, karena Allah kita yang hidup gitu ya, jadi kita benar-benar bisa merasakan bahwa setiap masalah yang seperti Elia gitu kan ya, masalahnya berat gitu ya, kita juga mengalami masalah berat, tapi kita tetap sukacita ya, karena Tuhan sendiri eh, sebelum Yesus naik ke surga kan bilang, aku akan meminta kepada Bapakku Roh Penolong. Nah itu luar biasa memang. Itu yang bikin kita kuat ya pastor ya. Betul kan pastor? Ya, jadi ya ketika kita punya masalah, ingat juga bahwa kita punya Tuhan ya. Kemudian kita belajar untuk kompak dengan Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita itu nggak kompak dengan Tuhan. Misalnya begini, kita punya masalah yang besar, kita berdoa, kita ingin supaya Tuhan mengangkat beban kita. Nah, belum tentu Tuhan sepakat. Aku tidak ingin mengangkat bebanmu, tapi aku ingin memperkuat kamu sehingga kamu sanggup untuk memikul beban itu, seakan-akan itu bukan beban. Gitu. Jadi kita perlu belajar kompak dengan Tuhan sehingga akhirnya tidak ada harapan yang keliru, ya nggak ada harapan yang nggak ketemu gitu. Karena kenapa? Begini, seorang petinju yang hebat itu dihasilkan dari banyaknya pertandingan tinju. Ya. Seorang pelari yang hebat itu adalah seorang yang dihasilkan dari latihan yang berat. Gitu. Nah, Tuhan nggak selalu mengangkat beban itu adalah solusi atau jawaban Tuhan atas beban hidup kita. Tuhan ingin supaya kita itu kuat, kita itu tangguh, kita itu perkasa secara mental, sehingga beban itu tidak lagi menjadi terasa sebagai sebuah beban. Ya. Contoh, saya ada orang-orang yang ingin tidak ada satu kata negatif pun dari orang lain. Semua orang menganggapnya dia baik, ya. Kalau ada orang yang berpendapat tidak pas, dia menjadi gelisah, ya, dia menjadi ganggu. Dia harus klarifikasi, dia harus menjelaskan, dan dia tidak mau berbuat apapun yang mungkin akan dipersepsi keliru oleh orang lain.
Nah, kita melihat contoh Pak Jokowi, pertama kali beliau jadi presiden periode pertama, apa yang beliau hadapi? Fitnahan begitu dahsyat, begitu luar biasa, dia di apa namanya, orang bisa meng-create bukti-bukti palsu bahwa beliau negatif ini, negatif itu, begitu. Nah, begitu gencarnya serangan-serangan yang dihadapi Pak Jokowi, dihina begitu rupa, orang tuanya dihina, semuanya serba dihina, begitu. Bahkan ada orang yang membuat foto seakan-akan foto itu kuno, di mana Pak Jokowi itu ada di mimbar pada saat Aidit, tokoh PKI itu sedang berpidato. Padahal umurnya waktu itu Pak Jokowi masih balita. Nah, tapi apa yang beliau lakukan? Dia diam, dia tidak mengklarifikasi, dia tidak membalas, dia tidak membuat pernyataan apapun, seakan-akan beban itu bukan beban bagi beliau. Nah, Pak Jokowi itu adalah sebuah contoh yang diberikan oleh Tuhan atau oleh kehidupan ini, bahwa seseorang itu bisa memilih untuk kuat di dalam menghadapi beban hidup ini. Ya, bisa memilih kuat di dalam menghadapi beban ini. Nah, tentu melalui pelajaran ini kita bisa mengambil sebuah berkat bahwa Tuhan memahami pada saat kita jatuh ke dalam kelemahan, ya, lelah, lemah, kita menjadi sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, atau dismotivasi, kita kehilangan motivasi, lalu kemudian kita ingin mati saja. Tuhan memahami, Tuhan tidak menyalahkan, tapi Tuhan juga menuntun secara halus sehingga kita akhirnya mengerti salah kita itu ada di mana dan memperbaiki diri. Nah, itu pelajaran yang kita bisa petik. Silakan Bapak Ibu kalau ada sharing-sharing pengalaman tentang beban berat, mungkin kita juga bisa dapat contoh-contoh bagaimana menghadapi situasi itu. Iya, betul Pastor. Pasti ya kita semua mengalami, nggak mungkin. Tetapi pasti ada kesaksian juga ya. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari pernah mengalami masalah yang berat banget dan akhirnya Tuhan tolong. Nah, baik, ruang diskusi masih terbuka bagi siapa yang mau bertanya lagi atau mau bersaksi tentang kehidupannya atau mau sharing-sharing. Cencan monitor masih monitor apa enggak? Mau bertanya atau gimana? Atau Ibu Eri masih mau bertanya atau mau diskusi? Karena memang Ya, jelas. sudah jelas ya. Karena memang ini, oh ya Pastor saya mau tanya yang tadi itu. Jadi katanya kalau orang lagi ada masalah itu jangan di itu ya Pastor apa namanya? Oh kamu kurang berdoa sih. Oh kamu ini itu. Nah itu memang biasanya kita seperti itu ya. Apa di saat teman lagi apa sih kayak lagi ada masalah dan kita bilangnya kamu kurang berdoa sih atau kamu doa puasa biar masalah kamu selesai. Terus ada juga yang bilang saya udah doa puasa tapi doa saya nggak terkabul. Nah itu atau masalah saya nggak selesai. Nah itu Pastor kan itu repot juga ya. Jadi saya pernah itu juga saya nasihati teman saya, "Nah, kamu doa puasa, udah terus akhirnya apa namanya berdoa kita udah bantu dia doa setiap hari apa gitu kami doa bareng sama dia tapi akhirnya beban itu malah nggak selesai akhirnya dia ngambek aduh ngambeknya sama kita Pastor. Nah itu bagaimana itu Pastor? Jadi nah apa baiknya gimana itu? Ya, ini mindset kita ya.
mindset kita tentang masalah itu diperkaya, ya, diperkaya. Sehingga jangan selalu berpikir bahwa kalau ada masalah, kita harus segera keluar dari masalah itu sebagai solusinya, ya, sebagai solusinya. Itu enggak selalu seperti itu. Maka pola pikir, mindset itu harus diperkaya, ya. Kita ambil contoh misalnya Yusuf. Yusuf itu dijual sebagai budak, hidup sebagai budak, kemudian dia difitnah, lalu dipenjara. Nah, artinya itu kan dia ada masalah, ya, dia ada masalah. Tetapi melalui masalah itulah dia akhirnya ditemukan oleh Firaun dan diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi, dalam perkara itu, masalah adalah jalan masuk bagi Yusuf untuk dia diangkat untuk menjadi Perdana Menteri, untuk diangkat derajatnya. Masalah itu jalan masuk, dia tidak boleh keluar dari masalah itu. Masalah itu harus dijalaninya. Menjadi budak itu harus dijalaninya, dijalani dengan sebaik-baik mungkin sampai dia mendapatkan penghargaan sebagai the best budak of the year. Itu waktu dia difitnah masuk di penjara jadi narapidana, itu harus dijalaninya, harus dimasukinya kehidupan itu, diterima ikhlas, lalu dia berusaha sebaik mungkin sampai dia mendapatkan kepercayaan dari kepala penjara. Lalu kemudian ternyata itu adalah jalan masuk kepada kehidupan di mana derajat kehidupannya dinaikkan oleh Tuhan menjadi Perdana Menteri Mesir. Nah, sedangkan kebanyakan kita berpikiran keliru tentang masalah. Masalah kita anggap sebagai sesuatu yang buruk, maka bila kita punya masalah, maka buruklah kita di hadapan Tuhan. Tidak seperti itu. Nah, itu yang menjadi penyebab ketika Tuhan belum bukan menolong kita, ya. Ketika kita belum selesai dengan masalah itu, kita menjadi kecewa, ya, karena nggak sesuai dengan harapan dari diri orang itu. Nah, maka pendefinisian tentang masalah itu juga harus ditambahkan. Masalah tidak selalu solusinya adalah jalan keluar, tapi masalah bisa jadi itu merupakan jalan masuk untuk kita dinaikkan derajat kita oleh Tuhan pada waktunya. Itu. Nah, itu sebabnya mengapa ada ungkapan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi seberat-beratnya masalah kita itu, tetap masalah itu masih di bawah kemampuan kita. Itu menurut firman Tuhan itu. Sehingga kalau kita meyakini itu dan menerima kebenaran itu, maka kita kuat. Ya, masalah ini nggak mungkin akan bisa mengalahkan saya. Itu masalah ini nggak mungkin akan bisa membuat saya terkapar dan tidak bisa bangkit kembali. Nggak seperti itu. Masalah ini Tuhan percayakan kepada kita karena kita dianggap oleh Tuhan mampu untuk menghadapinya. Kita punya kekuatan yang lebih daripada masalah yang menimpa kita itu. Nah, oleh sebab itu, jangan dibesarkan masalahnya, tapi besarkan juga bahwa Tuhan mempercayai kita dengan masalah itu karena Tuhan percaya kita mampu untuk menanggungnya itu. Dan ingat bahwa orang kecil, orang dengan iman kecil, pasti masalahnya juga kecil. Orang dengan iman yang besar, maka masalah yang dipercayakan Tuhan itu lebih besar. Oleh sebab itu kadang-kadang definisi masalah adalah seperti ini. Besarnya masalah itu menunjukkan besarnya seseorang di hadapan Tuhan. Ayo, saudara-saudara Yusuf, kakak-kakaknya, masalahnya sebesar Yusuf enggak?
Pernah nggak mereka menjadi budak? Enggak. Pernahkah mereka di penjara? Tidak. Lalu apakah mereka menjadi lebih tinggi berkatnya daripada Yusuf? Kalau Yusuf Perdana Menteri, mereka raja? Kan tidak. Kan tidak. Yusuflah yang diberi masalah besar oleh Tuhan, maka dialah yang kemudian diangkat oleh Tuhan. Begitu. Jadi kita perlu berdamai dengan masalah. Masalah itu bukan musuh yang harus kita alergi, tetapi masalah itu bisa kadang-kadang menjadi teman, sparring partner kita, teman kita untuk membesarkan kita di kemudian hari. Tuh. Jangan ngambek, jangan ngambek. Iya, Pastor. Jadi artinya di saat kita mengalami masalah yang sulit sekali gitu ya, yang berat banget, itu kita jangan berpikir negatif bahwa Tuhan itu meninggalkan kita gitu ya, tetapi kita harus berpikir bahwa mungkin dari masalah ini kita dibuat sama Tuhan supaya kita semakin kuat gitu iman kita dalam menghadapi masalah gitu ya Pastor. Jadi jangan sampai kita itu jadi lemah atau enggak kayak manusia yang putus asa. Tuhan kan tidak mau ya kalau kita itu putus asa gitu ya Pastor ya. Jadi supaya kita terus semangat, jangan putus asa bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita gitu ya Pastor ya. Ya, betul. Iya, baik. Masih ada yang mau bertanya atau sudah selesai? Tidak ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita closing statement, Pastor, dan saya minta kesediaan Pastor juga, doa penutup juga doa berkat. Silakan, Pastor. Baik, teman-teman sekalian. Jadi begini, suatu saat atau bahkan kita sudah pernah mengalami, kita bisa mengalami yang namanya kelelahan mental ketika memang kita merasa beban yang ada di kehidupan kita itu besar. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Tuhan seakan-akan membiarkan kita melakukan apapun yang merupakan respon kita terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi satu hal yang Tuhan ajarkan kepada Elia dan juga kita semua, bahwa sejatinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, sejatinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kita, walau dengan cara tidak seperti yang kita inginkan. Oleh sebab itu, mari kita berdamai dengan masalah. Masalah seringkali menjadi jalan masuk bagi kita semua untuk mengangkat derajat kita menjadi lebih baik. Nah, di kemudian hari kita akan melihat bahwa Elia ini dimuliakan oleh Tuhan. Ya, peperangan dimenangkan. Yuk, mari kita sekarang berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan punya rencana yang indah. Kami baik-baik adanya. Masalah, persoalan, pergumulan, beban pekerjaan yang berat, dan penghargaan yang tidak sesuai dengan harapan, bisa mematahkan hati kami, membuat kami menjadi kecewa, membuat kami merasa patah semangat, putus asa, bahkan di tingkatan yang paling berat, kami mengalami depresi dan ingin mati saja rasanya. Tetapi hari ini Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan mengerti segala keluh kesah kami dan respon kami yang keliru, dan Tuhan tetap mengasihi kami.
Tuhan, ajar kami untuk melihat Engkau tetap ada, setia dalam kehidupan kami, sekalipun tampaknya kehidupan kami sepi-sepi saja. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tuhan terus bekerja. Tuhan terus menyatakan kehendak-Nya. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami, supaya kami mampu untuk mengendalikan respon kami, sehingga kami tetap percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Mampukan kami untuk melewati masa sulit kami, bila kami mengalaminya Tuhan. Dan mampukan kami untuk menjadi teman yang baik bagi teman kami yang sedang menghadapi masalah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator, Ibu Ana. Iya. Terima kasih Pastor buat Terima kasih Pastor ya. ya, materinya pada malam hari ini luar biasa ya. Terima kasih juga teman-teman yang berada di Zoom ya. Terima kasih karena ikut belajar. Juga terima kasih Pastor, dan next Selasa depan ya Pastor ya, ada Pastor ya. Saya Selasa depan lagi. Iya kan, ya saya belum tahu Ya. nanti saya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting saya dikabari sebelumnya. Iya, iya. Ya. Baik. Ya, terima kasih buat yang ada di live chat di YouTube ya, karena sudah mendengarkan pengajaran dari Pastor Tio. Terima kasih buat semuanya, dan jangan lupa ikuti lagi di hari yang sama. Ya kurang tahu juga nanti Pastor atau bukan, gitu aja sih ya. Tunggu hari yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Terima kasih semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ini Cen-Cen kenapa nggak banyak tanya? Mau tanya sih, cuma kenapa nggak nanya? Enggak. Lagi malas saja. Loh, gimana sih? Gimana ini Pastor? Masa mau nanya kok malas? Aduh.